Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlili SPJ. Saya sebagai CGP Angkatan 8 Kota Solo. Perkenalkan juga, ibu ini bernama Sri Sadli MPD. Beliau merupakan fasilitator saya. Sedangkan bapak ini bernama Mariet Tendra sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan guru dan siswa di kelas. Dua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas. Lini masa langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan-rekan. Dua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru dan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, untuk kelancaran dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, acara yang akan saya lakukan murid, maka saya yang pertama yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan lancar. Rekan-rekan guru serta murid dan agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan lancar di sekolah. Ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, dukungan yang dibutuhkan dari orang tua untuk menumbuhkan budaya sekolah di sekolah. Rekan guru serta berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selanjutnya, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah saya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan prinsip. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan ancaman maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan.
Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada tiga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadinya, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Jadinya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebaikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua. Yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Ini merupakan identitas gagal. Kalau hukuman ini cirinya yang pertama menyakiti, yang kedua tidak nyaman, yang ketiga murid takut, yang keempat memaksa, yang kelima murid menyembunyikan kesalahan, yang keenam murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan cirinya tidak efektif, nomor dua merusak hubungan, yang ketiga mematikan kreativitas, yang keempat menghukum dengan sistem ranking, yang kelima merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua, konsekuensi dan restitusi. Yang konsekuensi cirinya yang pertama penguatannya jangka pendek, nomor dua perlu monitoring berkelanjutan, yang ketiga stimulus respon, yang keempat murid menghormati peraturan, yang kelima kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Sedangkan restitusi yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya, yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, tiga murid menghormati dirinya dan orang lain, nomor empat teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, nomor lima murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi yang dua ini termasuk. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada diri murid. Pengertiannya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dimaksud dengan restitusi. Sedangkan ciri-ciri dari restitusi ini adalah yang pertama bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Contoh pada kasus siswa sering terlambat datang ke sekolah. Kalau ada siswa kita yang sering datang terlambat ke sekolah, kalau hukumannya seperti ini ya, guru menghukum siswa yang terlambat dengan jalan hormat bendera selama 10 menit. Itu merupakan hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada murid untuk membawa pupuk kandang 1 karung. Di sini guru tegas dan murid menghormati. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau sekolah pada murid dan membantu untuk menyelesaikannya. Di sini guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sifatnya menghukum atau penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Jadi 5 posisi kontrol restitusi. Nanti ada penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, siswa sering tidak membuat PR. Kalau sebagai penghukum, patuhi peraturan kelas, kemudian kerjakan PR-nya 2 kali lipat. Itu merupakan hukuman. Sedangkan pembuat merasa bersalah, ini cirinya, sudah berapa kali ibu mengingatkan kamu, ibu kecewa sama kamu. Kalau seperti itu kita berbicara, itu maksudnya anak merasa bersalah, kan kalau seperti ini berbicaranya. Tapi kalau seperti ini kita bicara, ayo buat PR-nya, buat guru bangga padamu. Kali ini tidak apa-apa, kamu nggak buat PR. Nah kalau seperti itu kita berbicara pada anak, itu kita anggap teman. Tapi kalau pemantau, kamu sudah melanggar aturan kelas kita. Apa peraturan dan konsekuensinya? Pemantau. Tapi kalau yang manajer seperti ini, dia berkata, apa kamu tahu kesalahanmu? Sekarang bagaimana cara mencari jalan untuk menyelesaikan masalah kamu? Kalau seperti itu itu sudah manajer, berarti kita mencari penyelesaiannya. Cara meningkatkan kelas ini supaya lebih paham dan tercapai, maka kita ikuti aturannya. Yang pertama, lebih akrab dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar bisa diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan pada murid kelas 7G. Yang pertama diskusi, yang kedua menyimpulkan peraturannya, yang ketiga itu menempelkannya di depan kelas apa yang dibuatnya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Ini cirinya ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu merupakan ciri dari validasi tindakan yang salah. Kalau menanyakan keyakinan, ciri-cirinya keyakinan apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan menanyakan keyakinan. Nah, namamu siapa? Siapa? Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apa itu kakak di sekolah? Ya, terus tepuk tangan buat sedih. Sehat. Lalu panah dipanggil datang di ruang kita ini. Kamu harus semangat, harus bisa
pagi nih. pendapat yang lebih baik. Kata Datang ini, terlambat dan tata tertib sekolah itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat di sekolah untuk dipatuhi agar proses pembelajaran yang di sekolah ini akan berjalan dengan baik dan benar. Kalau kamu Agar tidurnya mencapai hasil jam yang berapa baik. malam? Itu yang disebut dengan tata tertib, aturan-aturan yang dibuat Kalau anak sekolah untuk proses pembelajaran di sekolah. tidurnya ya besok. Nah, Kemudian aturan-aturan kita yang pertama alasan kamu tentang datang terlambat karena masuk. ketiduran. Ya. Kita masuknya jam berapa? Kenapa sampai ketiduran? Jam 7. Kamu masuk ke sekolah di SMP 1 itu jam 7. Terlambat tidur. Nah, jadi kamu terlambat. Kemudian diberi waktu Semua orang itu pernah 10 mengalami menit, terlambat, dari 10 menit, ya kan? kemudian kalau Nah, terlambat, tapi sekarang namanya terlambat, dikasih apa nomor. usaha Farhan supaya Dikasih Farhan nomor. tidak terlambat lagi? Nanti kalau dikumpulkan, kalau masing-masing Apa nomor usahanya kamu sudah mencapai supaya 50. tidak terlambat datang ke sekolah? 50 nih, Tidur lebih cepat. Kemudian apa lagi? dibagi orang tuanya. Kalau Farhan tidurnya lebih cepat, berarti Bagi orang tua. bangunnya lebih cepat juga. Pakai Kalau kanan-kanan, tertidur, berarti kemudian Farhan ada dendanya 1 karung pupuk Nah, kandang. usahakan kalau 1 pagi karung itu pupuk kandang. suruh kakak, ada kakak Ingat di untuk rumah? kamu ini, Ada. aturan Ada aturan ibu di rumah? tertibnya. Nah, Kalau orang belum menjawab ibu dulu, Hah? Lu jualan di pasar. Kalau kemudian ada kakaknya surat di rumah, perjanjian. lu kakak yang bangun pagi ya. kemudian dapat Kemudian, jatah ingat kamu tak memberikan peraturan denda sekolah kita? 1 pupuk kandang. Atau keyakinan sekolah kita apa? Kalau bobotnya sudah sampai 100, Tidak boleh dibagi lagi. terlambat. Masuknya jam berapa sekolah 100 itu? dibagi lagi. Kemudian pakai Nah, sekarang tanda tangan, Farhan udah pakai materai. jam berapa datang sekolah? Jadi 2 pupuk kandang. Kalau 100 2 pupuk kandang. Berarti terlambatnya udah berapa? Ini Kalau sampai 150 Jadi panggil lagi. untuk berikutnya apa usaha lagi Farhan? Kemudian Supaya pakai jangan materai lagi, kemudian tanda tangan 3 pupuk kandang, kemudian lebih cepat tidurnya malam dan kuning. lebih cepat bangunnya Peringatan. pagi. Nah itu. Kalau Jadi berbuat kapan lagi Farhan mulai kesalahan usahanya? atau melanggar aturan-aturan Dari sekolah, sekarang. maka Buktikan besok ya. dikembalikan Jadi, kepada orang tua. terima kasih ya Farhan telah datang kemari. Contoh penyerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan. Serahkan kepada moderator. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada CDP kita, Ibu Nurleli SDD, yang telah membagi pemaparan tentang banyak hal untuk membimbing siswa kita, terutama di dalam konsep hukuman dan ganjaran dan juga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya mau menanyakan atau apa pendapat yang bisa kita, solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk 5 posisi kontrol restitusi ini. Jadi kalau seandainya kita
kita dihadapkan dengan masalah anak yang melanggar peraturan. Jadi posisi yang bagian mana yang lebih baik yang mau kita lakukan. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Masih ada Ibu? Kita kumpulkan dulu. Baik. Ada pertanyaan dari Ibu Neni Amir yang menanyakan tentang apa solusi bagi kita sebagai guru terhadap 5 posisi kontrol restitusi ini. Seandainya ada siswa kita yang melanggar aturan, kira-kira di antara yang kelima ini mana yang paling baik kita lakukan? Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Neni. Tadi kalau ada siswa kita yang mempunyai masalah, maka kita untuk memecahkan masalah itu dari 5 posisi kontrol ini mana yang paling baik kita melakukan untuk memecahkan masalahnya. Tadi setelah kita lihat videonya, yang pertama menghukum, membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, kemudian yang kelima manajer. Sebaiknya kita seorang guru itu sebagai manajer bagi anak, karena dengan manajer itu kita mencarikan solusi jalan keluar dari masalah anak tersebut. Itu yang menurut saya yang lebih baiknya untuk memecahkan masalah anak tersebut. Apapun macam masalah anak kita, sebaiknya kita sebagai manajer. Nah, itu yang bisa saya berikan. Bu Neni, bagaimana Bu Neni? Terima kasih Bu Neni. Terima kasih Bu Nurleli dan Ibu Neni Amir. Barangkali dari ibu-ibu atau bapak masih ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama yang saya tanyakan yaitu ada tadi mengenai restitusi segitiga. Segitiga dari restitusi segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu? Dan tadi ada contohnya mengenai siswa terlambat. Yang segitiga itu mana? Itu kan 2. Segitiga itu mana? Mohon penjelasannya dan beserta contohnya. Terima kasih. Yang baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Suhartis yang menanyakan tentang segitiga restitusi. Mohon penjelasan bagaimana penerapan segitiga restitusi ini dan kalau bisa diberikan beberapa contoh. Silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Suhartis yang bertanyakan pengertian dari segitiga restitusi dan penerapannya. Sedangkan pengertiannya dari restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertiannya, Bu. Kemudian sedangkan ciri-ciri dari restitusi
Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini contohnya video tadi. Contohnya Bu, ada anak yang terlambat, kemudian kita panggil anak tersebut, kita tanyakan. Misalnya, ini ada misalnya Farhan, kenapa Farhan terlambat? Biasanya ya, bukan Farhan saja yang terlambat, ibu pun pernah terlambat. Itu sudah distabilkan itu namanya. Kemudian lanjut, kenapa Farhan terlambat? Apa alasannya? Misalnya dia jawab, saya ketiduran Bu malam. Itu merupakan fondasi yang salah. Kemudian kalau kita menanyakan keyakinan, ingat nggak keyakinan kelas kita? Apa peraturan sekolah atau kelas kita? Tidak boleh terlambat Bu. Nah, itu sudah menanyakan keyakinan. Yang merupakan yang ketiga dulu, menanyakan keyakinan. Pernah nggak pertama kan kalau menstabilkan identitas, tanya, Farhan, tahu nggak Farhan Pandu datang kemari? Itu menstabilkan itu kan? Nggak tahu Bu. Farhan datang ke sini karena Farhan tadi kan terlambat. Ya Bu. Kenapa Farhan terlambat? Kemudian ini fondasi tindakan yang salah. Kenapa Farhan terlambat? Jawabnya, sudah tadi malam Bu. Nah, ada nggak di rumah tuh misalnya supaya Farhan nggak ketiduran malam lagi? Usahakan, maksudnya pagi-pagi itu supaya dia terlambat. Usahanya, misalnya suruhkan orang tuanya bangunkannya atau menggunakan alat HP-nya. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinannya. Tahu nggak Farhan aturan sekolah kita? Itu keyakinan itu. Tahu Bu, apa peraturan sekolah kita? Kita tidak boleh terlambat Bu. Itu menanyakan keyakinan itu. Saya beli itu uangnya tak jadi kalau belum pas. Iya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ada sedikit tambahan Bu Leli tentang menstabilkan identitas. Jadi pada saat kita memanggil siswa yang melanggar atau melakukan kesalahan, kita mungkin mencoba mengingatkan. Misalnya Farhan tadi, Farhan kan seorang siswa. Kalau kita menjadi siswa yang baik, berarti kita tidak boleh melanggar aturan. Nah, sekarang Farhan Ibu panggil, kira-kira karena apa? Mungkin itu sudah menstabilkan identitas. Atau Ibu juga pernah jadi siswa nak. Ibu juga pernah, jadi kalau seandainya kita jadi siswa, berarti kita tidak boleh melanggar aturan. Nah, mungkin itu tambahannya Bu Leli. Ya, untuk menstabilkan identitas. Itu saja Bu Leli. Terima kasih atas kesempatannya.
Kalau untuk validasi tindakan yang salah, mungkin kita bisa mencoba melihat dari dia kesalahan apa yang dia lakukan. Farhan Ibu panggil, kira-kira apa nih kesalahannya? Mungkin itu cara kita untuk melihat validasi tindakan yang salah. Ya Bu, saya terlambat tadi Bu. Itu kan salah satu kita melihat kesalahan apa yang dilakukan oleh Farhan tadi. Dia harus tahu kesalahannya. Jadi Ibu panggil Farhan ke sini, Farhan tahu apa kesalahannya. Ya Bu, saya terlambat. Mungkin itu adalah bentuk kita melakukan validasi tindakan yang melanggar atau yang salah dari anak. Jadi pada saat kita memberikan hal itu, di sanalah kita mengingatkan. Farhan tahu kan, kita dari awal sudah punya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kira-kira yang Farhan melakukan ini apakah melanggar keyakinan kelas kita atau mungkin itu Bu Leli. Sedikit saja Bu Leli, terima kasih. Itu saja Memtis, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih kepada Ibu Tis, Ibu Neni Amir, sama Ibu Nureni. Jadi kesimpulannya, untuk penerapan disiplin terhadap siswa kita sebenarnya tidak harus dengan hukuman. Jadi ada cara yang lebih efektif, mungkin dengan memposisikan diri kita sebagai manajer untuk bisa mengatasi atau mengetahui apa penyebab siswa kita itu melanggar aturan dan kita carikan solusinya. Jadi demikianlah webinar singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMP 1 Kota Solo, merupakan pimpinan dari CGP yang ada di SMP 1 Kota Solo. Salah satu diantaranya Ibu Nurleli SPD jurusan IPA yang merupakan CGP Angkatan 8. Selama proses berjalan tentang Nurleli di SMP 1 Kota Solo, selama mengikuti CGP ini banyak hal yang telah berubah. Terjadi kolaborasi antara Nurleli dengan Ibu Nurleli dengan sejurusan maupun dengan jurusan yang lain. Ilmu yang didapat oleh Ibu Nurleli seperti budaya positif yang dia kembangkan kepada teman-teman, berbagi ilmu, disiplin dalam PBM, kemudian disiplin waktu, itu bisa menjadi contoh kepada teman-temannya. Kemudian semangat Ibu Nurleli itu sangat mendorong teman-teman yang belum lagi mengikuti CGP. Mudah-mudahan ini bisa membudaya terhadap guru-guru yang lain, sehingga dengan adanya Nurleli membawa efek yang baik atau budaya yang baik yang dia kembangkan, sehingga di SMP 1 akan bertambah CGP yang akan menjadi guru penggerak di SMP 1 ke depannya untuk melaksanakan kurikulum merdeka khususnya di SMP 1 Kota Solo. Mungkin itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Amir. Saya adalah teman sejawat Ibu Nurleli yang mengajar di SMP Negeri 1 Kota Solo. Alhamdulillah hari ini saya menyampaikan pendapat tentang kegiatan webinar yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurleli di hari Jumat di minggu kemarin. Dari webinar yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurleli, alhamdulillah kami terinspirasi. Ya, karena apa? Karena dengan adanya webinar yang dilakukan, ada beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah pernah kita cobakan, namun kita tidak tahu, tapi akhirnya menjadi tahu. Kemudian kita dapat pula melanjutkan penerapannya di dalam proses pembelajaran nantinya. Untuk webinar kemarin itu adalah mengenai pendekatan-pendekatan yang dilakukan jika ada hal-hal yang dilakukan oleh siswa yang menyangkut dengan pelanggaran atau yang tidak sesuai dengan aturan atau yang tidak
sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dilakukan, sehingga perlu dilakukan beberapa tindakan. Salah satu tindakannya adalah dengan adanya segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan adanya segitiga restitusi dan penerapan untuk selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam menyelesaikan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dapat dilakukan dengan baik hendaknya. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan tentang kegiatan webinar yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurleli kemarin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anda, 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 karena saya ingin belajar lagi, nama saya Anda, nama saya Anda, nama saya Anda, nama saya Anda.